Sudah ya? Oke, selamat pagi para mahasiswa Product Design Engineering BES. Hari ini kita lanjutkan kuliah kalkulus 3. Ya. Ada pertanyaan enggak? Latihan-latihan sebelumnya, ada yang masih bingung? Halo, yang di online? Kalau onsite ini ketemu saya langsung. Halo, yang online? Pagi, Pak. Pagi. Ada problem? Atau yang kurang paham atau kurang mengerti tugas-tugasnya yang sebelumnya? Halo? Kalau ada, kita lanjutkan masih integral lipat 2 atau double integral, ya. Dan nanti lanjut, kita kombinasi dengan kalkulus 3 dengan integral lipat 3 atau triple integral. Baik, saya siapkan. Share. Nah, ini diberikan oleh Pak Esra dari BES, ya. Jadi ini kita bahas juga. Integral lipat 2 dan lipat 3 masih kombinasi. Oke. Nah, tujuannya sebenarnya kita belajar tentang lipat 2 dan lipat 3, ya. Itu adalah bukan untuk yang istimewa seperti bentuknya silinder atau berbentuk piramid, limas, prisma, bukan itu. Bentuk yang tidak istimewa tujuannya arah ke sana, tapi bisa dipakai juga untuk yang istimewa, untuk menguji kebenarannya, ya. Karena kalau kita lihat, kalau yang istimewa secara manualnya seperti cara di SD, SMP, SMA Anda bisa pakai. Tetapi yang bentuk yang misalnya bidang lengkungnya tidak datar atau ada persamaannya, tapi bentuknya lain dari yang lain, gitu, ya. Jadi kita pelajari mencari volume misalnya di bawah satu bidang lengkung, ya, bidang lengkung itu yang tidak istimewa, justru tujuannya arah ke sana, ya. Baik. Kalau kita lihat integral lipat 2, ya. Di halaman 173. Ya. Halaman 173. Ini integral biasa, ya. Ada nomor 1. Ini kita draw. Jadi integral dari 0 sampai 2. Sudah integral 1 sampai dengan 3. X kuadrat
kali Y dy dx. Nah, kalau seperti ini, yang mana X, yang mana Y? Ingat yang sebelumnya yang pernah saya terangkan, yang bagian dalam, ya, tuh, ya, saya salin lagi supaya X kuadrat Y dy dx. Yang bagian dalam sini apa? dy kan? Berarti ini Y nih, yang dalam. Ini nih. Kemudian yang luar dx ini kan? Berarti sini X. Ya. Paham maksudnya? Halo? Jadi ingat ya, ini tidak boleh berpotongan. Ya. Jadi artinya kalau dy yang di dalam berarti Y, yang bagian dalamnya Y, yang luarnya dx berarti X. Itu cara menentukannya. Kemudian kita keluarkan ini X dari 0 sampai 2. Yang fungsi X ini apa? S kuadrat dan dx kita pindahkan ke yang batasnya X. Ya, kita pindahkan. Sehingga ini X kuadrat dx. Kemudian buat Y dari 1 sampai dengan 3, Y dy kan? Y dy yang di belakang. Nah, kita lihat agak batasnya, yang depan pasti harus konstan. Nah, kalau yang belakang juga konstan dan mereka independen, artinya tidak ada bentuk X plus Y ya. Tidak ada bentuk X plus Y atau X kurang Y, maka ini adalah independen. Berarti harga batasnya tertentu, maka ini kerjaan sendiri. Yang depan juga kerjakan sendiri dalam bentuk perkalian. Paham maksudnya? Ya. Jadi penting diingat gitu ya. Halo? Ya. Jadi kalau bagian dalamnya tadi dy, ini Y. Kalau bagian luarnya dx, batasnya itu X. Kemudian yang X kuadrat dx kita keluarkan di integral yang batasnya X. Y dy yang di dalam yang batasnya Y. 1/3 kan? Nah, karena ini independen, X dan Y tidak ada berbentuk jumlah atau kurang, maka kita hitung masing-masing dalam bentuk perkalian. Berapa nih? Integral X kuadrat dx apa? Halo? Integral X kuadrat dx 1/2 tambah 1 X pangkat 2 plus 1. Udah enggak? 1/n plus 1 X pangkat m plus 1. Itu rumusnya. Harga batasnya berapa? Nih, harga batas X adalah 0 sampai 2. Kali, ini dalam bentuk perkalian. Kemudian integral Y pangkat 1 dy. Ini tadi ini X kuadrat ya. Sekarang Y pangkat 1. 1/1 tambah 1, jadi setengah ya. 1/2. 1/1 tambah 1, Y pangkat 1 tambah 1. Pangkat 2 kan? Ya, Y pangkat 2. Harga batas 1/3. Jadi kalau ditulis begitu ya, sehingga ini bisa kita hitung 1/3 kali, nah kita masukkanlah X pangkat 3 batas atasnya berapa sini? 2 kan? Jadi X pangkat 3 batas atas, 2 pangkat 3 dikurang X pangkat 3 batas bawah, 0 pangkat 3. Kali setengah kali Y kuadrat. Y kuadrat batas atasnya 3, jadi Y kuadrat 3 kuadrat, ya, 3 kuadrat dikurang Y kuadrat batas bawah 1 kuadrat, sehingga ini hasilnya 1/3 kali 8 kurang 0, ya enggak? Kali setengah kali 3 kuadrat 9, 1 kuadrat 1. Jadi hasilnya 8/3 ya. Enak, 1/3 kali 8, 8 kurang 0, 8 kali setengah kali 8. Ini coret bisa kan? Bagi 21 di 4. 4 kali 8 berapa? 4 kali 8 adalah 32/3. Maka hasilnya di sana adalah 32/3 atau 10
2/3 ya. Jelas sampai sini? Halo? Ya. Kalau diberi tahu bentuknya gitu, demikian kan yang trigonometri sama halnya ya. Trigonometri juga sama. Dan contoh itu jelas? Halo? Nah, gitu. Kemudian saya cari lagi, jadi Anda bisa lihat dari bukunya juga ada. Nah, ini masih luas ya, masalah luas. Nomor 2 juga sama ya, itu juga sama juga. Ya, nomor 1 mirip caranya. Nah, nomor 3-nya adalah benda padat. Nanti ini yang online nanti saya kirimkan, hanya gambarnya enggak ada. Ya. Hilang semua gambarnya. Tapi kalau yang apa tulisannya ada ya. Mungkin saya tulis soalnya supaya jelas. Ada pertanyaan tentang ini? Halo? Oke, kalau enggak ada, kita teruskan. Ya, itu sudah ada di dalam bukunya, halaman 173 ya. Halaman 173 ya. Nah, sekarang nomor 3. Nomor 3, benda padat. Nah, ini, lihat ini. Benda padat di bawah bidang Z sama dengan X tambah Y tambah 1 dibatasi ya, dibatasi oleh bidang X sama dengan 0. X sama 0 ini bukan garis ya, bidang ya. Kemudian X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Y sama dengan 3. Ini bidang semua nih. X sama dengan 0 bidang yang melalui sumbu Y. Ya. X sama dengan 1 ya, nanti kita lihat gambarnya. Y sama 1 juga, Y sama 3 semuanya bidang. Itu artinya menentukan batasannya ya. Batasannya X antara apa dan apa, Y antara X antara 0,1, Y antara 1,3. Ya. Nah, ini bisa kita menentukan volume ya sebetulnya. Menentukan volume sebelumnya kan kita sudah tahu ya. Ada 2 rumus sebetulnya. Volume adalah double integral Z D area. Z kali D area. Z itu adalah bidang atasnya, bidang lengkung atau bidang apa, pokoknya bidang atasnya. Ya. Yang diproyeksikan pada bidang alas. Nah, bagaimana kita ini menggambarkan ini? Z sama dengan X tambah Y tambah 1. Tapi ini batasnya sudah diketahui. Nah, sudah diketahui, sudah langsung sini. X terletak antara apa? Nah, gitu aja.
Kan bilang X sama dengan 0, X dengan 1, berarti X terletak antara 0 dan 1. Y terletak antara apa? Y dengan 1, Y dengan 3, berarti antara 1 dan 3. Bidangnya itu ya. Seperti di sana masuknya bidang ya. Paham maksudnya? Halo? Nggak bisa digedein ya. Ini dari Pak Esra ya, dari BES, berikan saya ada. Maka lambangnya analis ini kan ada tuh, nama ASO. Ya. Oke. Nah, kemudian karena batasnya sudah tahu, ya kita langsung aja volume, ya kan, isi atau volume, ya, volume atau V boleh singkatannya sama dengan apa? Double integral d area, Z d area kan, Z kali d area. Itu rumus umumnya kan, double integral Z kali d area. Nanti yang kita belajar yang triple integral 3 cacingnya dV, d volume ya, beda ya. Nah ini karena X dulu, ini tangkap X-nya yang tetap, berarti X dari 0 sampai 1, kemudian Y-nya dari 1 sampai 3, Z-nya berapa? Z-nya adalah X tambah Y tambah 1, ya kan? Kita lihat yang dalam Y ya, berarti sini apa? DY dulu, baru X, DX. Nah ini yang disebut D area. DY kali DX adalah D area, D luas. Ya. D luas. Paham ke sini? Halo? Yang di online jelas? Halo? Oh, tidak ada suara. Yang lain? Di online? Ada yang mau tanya ini? Ya, ini yang minggu lalu kita ada bahas ya, bahwa volume itu adalah double integral ZD area. Tapi kalau double integral D area saja itu apa tuh? Luas daerah, luas area, atau disebut area, luas area, luas daerah ya. Nah baru kita dx-nya boleh keluar, ya ini sama dengan dx-nya boleh keluar. X dari 0 sampai 1, dx-nya boleh keluar, terus Y dari 1 sampai 3. Nah, tinggal ini X tambah Y tambah 1. Nah, ini terjadi apa? Perjumlahan atau pengurangan tidak boleh keluar. Ingat, yang ini tidak boleh keluar ya. Berarti sini tetap X tambah Y tambah 1 DY. Berarti ini walaupun ya tertentu, tapi karena ini tidak independen, karena X tambah Y tambah 1 terikat, ya terikat, tidak bebas, jadi tidak independen ya. Berarti mau tak mau ini kerjaan sendiri dulu yang belakangnya. Halo, jelas sampai sini? Nah, cuma areanya kecil jadi ya, sedikit. Ini bisa dibesarkan ya? Oh, persentasenya naikkan ya? Coba 66%. Nah, jadi besar ya? Ya udah. Ya. Nah, apa tulisannya lebih besar ya? Baik, kalau sudah, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya kita kerjakan ini dulu ya. Berarti ini integral X dari 0 sampai 1 dx dikali ini yang kita integralnya kan tak ada Y. Berarti X plus 1 ini adalah konstan.
Yang ada Y-nya ke ini kan. Berarti E plus 1-nya menjadi konstan enggak? Ini boleh kita ubah jadinya bentuknya apa nih? Integral 1, 3. Ini Y sama dengan 1 sampai 3. Y sendiri, kemudian X plus 1-nya kita gabung. Karena yang bukan Y dianggap konstan. Ya, yang bukan Y dianggap konstan. Jadi untuk memudahkan hitungannya, ya. Oh ini apa di kurung kurawal aja ya. Ini kurung kurawal. Kurungnya double nih, ini ada kurung situ kan. Ya, jelas? Nah, ini artinya apa? X dari 0 sampai 1 dx dikali integral Y pangkat 1 dy apa? Seperti biasa, integral Y pangkat 1 dy seper 1 tambah 1 Y pangkat 1 tambah 1 enggak? Halo? Jelas enggak itu? Kok diam aja? Dijawab dong. Jelas enggak? Nih, Y pangkat 1 dy. Y 1 pangkat dy kan rumusnya seper 1 tambah 1, karena pangkat 1 kan. Seper 1 tambah 1, pangkatnya 1 kan. Seper pangkat 1 tambah 1, Y pangkat 1 tambah 1, ya enggak? Kemudian tambah konstanta. Nah, kalau misalnya 5 dy, hasilnya apa? Kalau integral 5 dy, 5y enggak? Maka X plus 1 ini adalah konstanta pengalih, ikut sebagai pengalih saja. Integral dy, Y. Harga batas 1, 3. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Yang lain yang jawab Anda sendiri. Yang lainnya mana tuh? Masih ada sekitar 10 atau berapa orang? Ya. Ya. Nah, kemudian untuk menyelesaikan ini kita gantilah harga batasnya Y itu 3, batas bawahnya 1. Jadi Y kuadrat ini kita ganti. 3 kuadrat kurang 1 kuadrat. Y kita ganti. Y kurang Y. Y batas atas 3 kurang Y batas atas. Nah, hitung ya. Jelas sampai sini? Nah, sehingga volumenya atau V boleh begitu. Hasilnya tadi apa? Integral X-nya ya. X-nya dari 0 sampai 1 dx. Nah, kita ganti ini setengah Y kuadrat. Y batas atas 3, Y batas bawah 1. Berarti setengah Y kuadrat ya. Setengah Y kuadrat batas atas apa? Kan batas atasnya 3 ya. Y kuadrat batas atas kurang Y kuadrat batas bawah. Ya enggak? Setengah Y kuadrat, batas atasnya 3 Y-nya. Batas bawahnya 1. Ditambah E plus 1 kali Y. E plus 1 kali Y. Y batas atas 3 kurang Y batas bawah 1. Paham enggak ini? Kalau ini setengah Y kuadrat batas atas kurang Y kuadrat batas bawah. Ini konstanta nih. Sama 5Y ya. X plus 1 ini konstan. Nah, kemudian Y batas atas kurang Y batas bawah. Sehingga volumenya adalah X-nya dari 0 sampai 1. Nah, dx-nya ini boleh letak di belakang ya. Dx-nya letak di belakang. Jadi, berapa nih hasilnya? Setengah kali 3 kuadrat 9, 1 kuadrat 1, E plus 1 kali 2. dx letak di belakang. Ya nak? Dx-nya pindah ke belakang ya. Sehingga volumenya ini karena batasnya sudah fungsinya cuma 1x saja, ini boleh atau tetap juga pindah x sama dengan 0,1. Kalau tidak pakai x juga sudah tahu artinya x kan. Ini berapa nih? 9 kurang 1 berapa? 8. 8 kali setengah 4. Nah, ini 2 kali x, 2x, 2 kali 1,
2 kali X, 2X, 2 ke 1, 2. dx. Ini single integral kan? Single. Ya, ini single. Tunggal ya. Nah, ini enggak pakai X juga boleh ya. Gitu aja ya. Ini jumlahkan dulu berapa? 2X. 4 tambah 2 berapa? 6. dx. Ini biasa nih. Jadi integral dari 2X dx apa? 2 kali X batas, bukan batas, X pangkat 1 dx, integralnya apa? Seper X pangkat 1 ya, seper pangkatnya 1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1, ditambah integral 6 dx, 6 kali X ya, 6 tetap integral dx X. Harga batasnya 0, 1, nah masuk. Kalau mau dikaliin boleh, berapa nih? 2 kali setengah 1 jadi X kuadrat ditambah 12X, harga batas 0, 1. Nah, ini X kuadrat batas atas 1 kuadrat dikurang X kuadrat batas bawah 0 kuadrat ditambah 12 kali X batas atas 1 kurang batas bawah 0. Atau jalan lainnya, masukkan 1 dulu semuanya. Ya, masukkan 1 semuanya. Jadi 1 kuadrat tambah 12 kali 1 kurung dikurangi, masukkan 0 semuanya. Boleh ya. Ada 2 cara kan? Menyelesaikan ini akhirnya. Ada 2 cara. Cara pertama dimasukkan pakai begini, selisih kuadrat, jadi 1 kuadrat kurang ini. Harga batasnya 1, batas bawahnya 0, jadi X kuadrat batas atas 1 kuadrat dikurang X kuadrat batas bawah 0. Tambah 12 kali X batas atas 1 dikurangi X batas bawah 0. Atau masukkan batas atas dulu, di 1 kuadrat ditambah 12 kali 1 kurung dikurang X kuadrat batas bawahnya 0 kuadrat tambah 12 kali 0. Pasti 0 semua nak yang belakangnya. Ya nak? Halo? Jelas itu? Sehingga hasilnya apa nih? Ini 1 kurang 0 tambah 12 kali 1. Ini artinya 1 tambah 12. Berapa? 13. Ada salah hitung? Coba lihat. Dua X tambah 6. Betul. X kuadrat tambah oh ya ini 6-nya sorry. Ada maaf di sini ada di sini maaf ada ini ya. Keliru. 2-nya enggak dikali semua ya. Itu enggak? Kok enggak ada yang ini ya? Maksudnya 2-nya itu dikali yang ini kan? Kan yang depannya 2X, berarti sampai sini kan? Yang 6-nya enggak ada, betul enggak? Berarti ini X kuadrat ini 6. Ya. Ini 6. Berarti ini 6 nih, ya. Benar enggak? Kan yang dikali 2 kan cuma 2X, 6-nya kan enggak. Ini 6X, jadi ya betul. Jadi ini 1 kurang 0, 1 ditambah 6 ke 1, 6. Hasilnya berapa? 7 ya, sesuai dengan di buku. Oke, ada keliru tadi ya. Halo? Yang di online jelas ya. Karena yang ini kan 2X. Ini yang 2 kali setengah X kuadrat, 2 kali setengah X kuadrat, sedang ini adalah 6 sendiri. Tidak dikali 2 ya tadi. Oke. Any question? So far any question? Tidak ada pertanyaan? Online? Oke. Jadi ini contohnya yang bidangnya diketahui,
Jadi ini tidak istimewa lagi ya, karena bidangnya ada diketahui itu ya. Contoh lain lagi. Nah, mungkin sambil yang lain lagi ya. Ini contohnya banyak sih. Ya, Anda bisa baca lagi. Yang halaman 178 nomor 6 ya. Nomor 6 itu hitung ya, double integral ya, hitung double integral XY dx dy. Ini dx dy ini di area ya. XY-nya sebagai z-nya gitu. Nah, ini ada batasannya d gitu tulisnya. Jika d, nah ini diketahui. Jika D itu apa? D itu adalah daerah yang dibatasi ya, adalah daerah ya, daerah yang dibatasi antara apa? Antara lain Y sama dengan akar X, terus Y sama dengan 0, dan X sama dengan 1. Soalnya udah ada di buku juga ya. Tapi yang online ini maaf, nanti saya kirim filenya ya. Hanya gambarnya nggak ada ya. Atau waktu dari penerbit saya minta filenya semuanya tulisan aja tapi gambar-gambar hilang. Oke. Nah, sini ada dua cara ya. Ada dua cara. Ya, dia bisa dxdy atau ddx. Tapi kalau ikuti yang diminta sebenarnya satu cara aja, nggak usah dua cara sebetulnya. Ya. Oke. Kalau kita gambarkan sketsanya kayak apa itu? Jadi kalau kita gambarkan sketsanya, ya ini 0, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, ini batasannya ini Anda lihat, Y sama akar X. Kalau X-nya 1, Y-nya 1 enggak? Ini 1, iya kan? Terus kalau X-nya berapa? Jangan, kalau 2 akar 2 kan 1, sekian. Nah, yang genap akar setelah 1 apa? Akar 4, enak bilang kodrat kan? 1 kodrat 1, 2 kodrat 4. Berarti sini 4. 2, 3, 4. Hasilnya akar 4, 2 ya? Nah, ya. Ini gambar susah ya. Nah, gambar lengkungnya pasti gitu ya. Jelas ya, berada di buku juga. Nah, ini dibatasi oleh ini. Y sama dengan akar X. Ini bidang lengkung, garis lengkung. Ya, garis lengkung. Kemudian Y sama dengan 0 itu apa? Sumbu X, betul enggak? Y sama dengan 0 itu adalah sumbu X. Kemudian X sama dengan 1. Nah, ini. X sama 1 ini. Terus daerahnya mana tuh? Berarti daerah D itu ini. Daerah ini yang disebut daerah D. D itu adalah yang dibatasi oleh kurva, ya, kurva lengkung parabola, ya, Y dengan akar X. Kemudian Y sama dengan 0 sumbu X dan X sama dengan 1, ya, X sama dengan 1. Nangkap enggak? Halo? Kalau diperbesar gini, ya, kalau diperbesar ini apa? 1 itu sebetulnya 1. Nah, gitu.
Ini Y adalah akar X. Ini sumbu Y 0. Ini X sama dengan 1. Tegak lurus. Paham maksudnya? Nah ini daerah ini D. Tetapi yang dihitungnya bukan ini dihitungnya, bukan. Ya mintanya double integral pada soalnya double integral XY. XY ini yang Z-nya. Mungkin Z, mungkin maksudnya apa? Bisa juga itu medan elektromagnetik. Bisa ya. Ini sebagai Z-nya. Tinggal Anda lihat ini yang batasannya gimana? Kalau Anda lihat. Ini ada dua cara sebenarnya. X-nya konstan, ini 1 ya. X-nya konstan berarti X antara 0 1, Y-nya yang berubah. Ya. Atau terbalik. Y-nya konstan. Y-nya konstan, X-nya yang berubah. Kalau ini lebih mudah menurut saya, X-nya konstan, Y-nya yang berubah daripada terbalik. Y konstan, X berubah. Cukup jelas maksudnya? Minggu lalu kita ada bahas dua cara itu ya. Halo? Ya, mungkin saya buat dia ini. Ada pertanyaan di sini? Halo? Yang online ada yang bertanya? Kok diam aja? Nah, jadi maksudnya gini, yang tadi ya, saya ulang lagi ya, mungkin gambarnya digedein. Jadi kalau misalnya tadi ya, kalau kita gambarkan, ini satu-satu gitu ya, tadi kan. Nah ini Y adalah akar X, ini adalah Y sama dengan 0 sumbu X, kemudian ini X sama dengan 1. Nah ini ditambah X konstan ya. Nah X konstan. Kalau X konstan, X terletak antara apa? Coba baca nih, antara berapa nih? 0 1 enggak? Halo? X terletak antara apa nih? 0 dan 1. Oke. Y-nya berapa? Jadi Anda menentukan batasan X-nya dan batasan Y-nya. Y-nya berapa? Bukan 0,1 juga salah. Tapi Anda lihatnya bergerak dari sumbu X ke Y sama akar X enggak? Bergerak dari Y sama dengan 0 sampai akar X. Dari Y sama dengan 0 sampai akar X. Benar enggak? Berarti dia dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan lengkung nih. Garis lengkungnya apa? Akar X. Hati-hati ya. Ini hati-hati nih. Ya. Saya bilang yang boleh seperti X-nya antara 01, Y-nya 01 itu apa? Kalau bentuknya 4 persegi panjang atau bentuk sangkar. Ya enggak? Persegi atau persegi panjang. Itu iya benar, konstan dua-duanya. Tapi kalau modelnya segitiga, ada lengkung, hati-hati, X konstan, Y belum tentu konstan dua-duanya ya. Jadi seperti ini Y dari Y sumbu X Y 0 sampai Y bidang lengkungnya akar X. Paham? Nah, baru kita hitung berapa yang tadi yang kita mau cari adalah tadi apa yang kita mau cari? Double integral, ya kan? Double integral terus apa? XY dx dy dx ya. Dx dy ya. Bisa dx dy, bisa ini ingat dx dy ini adalah d area.
Bisa terbalik ya, tergantung batasannya. Nah, kita tentukan di sini X-nya berapa? X-nya dari 0 sampai dengan 1. Y-nya dari berapa? Dari 0 sampai akar X. Dengan nih variabel. Nah, X-Y tetap, boleh X-Y mau Y-X sama kan? Tetapi kena Y di dalam, hati-hati nih kalau Y kena Y di dalam, sini DY nih. Ini yang menentukan nih D areanya. Y di dalam DY, X di luar. Berarti ini adalah DX. Ini yang disebut D area, betul enggak? D area. Paham? Halo? Ya. Sehingga ini bisa kita hitung, DX-nya boleh kita, karena ini batas X paling luar, yang pertama, DX-nya boleh keluar. Sama X. Jadi X dan DX boleh keluar. Jadi integral X dari 0 sampai 1, X DX-nya boleh keluar. Kemudian Y-nya dari 0 sampai akar X, tinggal apa? Y DY, itu enggak? Halo? Y DY. Jadi X DX-nya keluar, X DY-nya tinggal kan? Nah ini yang kita kerjakan belakang dulu. Ini tidak bisa langsung dua-duanya karena ini ada variabel akar X loh. Berarti Y-nya dari 0 sampai akar X, bukan konstan. Seandainya ini konstan, boleh. Masing-masing kerjakan. Kan? Kalau yang istimewa. Ya. Sehingga ini jadinya apa? X dari 0 sampai 1, X DX tetap. Nah ini kita hitung nih. Integral Y pangkat 1 DY apa? 1/1 tambah 1. Y pangkat 1 tambah 1 itu enggak? Karena Y pangkat 1 sini. Y pangkat N DY rumusnya apa? 1/N plus 1. Y pangkat N plus 1. Ya. Oke. Nah, harga batasnya apa? 0 sampai akar X. Ya. Nah, ini kita ganti. Ya, kita ganti sehingga terjadi apa? Sama dengan integral dari 0 sampai 1 X dx ya, 1 X dx setengah kali apa? Nah, agak Y kuadrat batas atas, agak batas atasnya apa? Akar X. Y kuadrat berarti Y-nya akar X, Y kuadrat. Pangkat 2 kan? Ya kan? Y kuadrat batas atas dikurang Y kuadrat batas bawah. Belum tutup, ya kan? Kita hitung berapa tuh. Jadi atau setengahnya boleh keluar nggak nih? Boleh ya? Setengahnya boleh keluar nih. Keluar dari integral, boleh. Integral keluar dari X sama dengan 0,1 X dx. Tinggal apa? Setengahnya sudah keluar ya. Setengahnya dikeluarkan. Tinggal apa nih? Akar X pangkat 2 berapa? Akar X pangkat 2 adalah X, ya enggak? Kan akar di pangkat 2. Kurang 0, ya kan? Sehingga kalau kita kalikan, hasilnya apa? Setengah X dari 0 sampai 1. Nah, X kurang 0, X kali X pangkat 2 dx. Sehingga hasilnya setengah kali, nah, integral X pangkat 2 dx apa? Seper N-nya 2 plus 1. Jadi berapa langsung dia ya? 2 tambah 1. Berapa nih? Ini kan X pangkat 2 dx. 1/2 plus 1 1/3, X pangkat 3 enggak? Agak batas 0,1. Kemudian setengah kali 1/3 berapa? 1/6. X pangkat 3 batas atas 1 pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 batas bawah 0 pangkat 3. Ya enggak? Atau ya 1 pangkat 3 sama ya. Jadi ini 1 kurang 0, 1 kali 1/6, 1/6. Benar apa 1/6 ya? Halo? Satu lagi, cara yang satu lagi gimana? Saya nggak mau X-nya konstan, saya mau Y konstan, boleh.
Hati-hati ya. Itu berikutnya. Sampai sini dulu ada pertanyaan enggak dulu? Ya, sebetulnya di buku ada, cuma kadang-kadang buku itu suka lompat-lompat juga ya. Oke. Nah, berikutnya soal yang sama masih yang ini juga, tapi ini cara pertama ya. Oh ya, ini cara pertamanya, tanggap. Bagaimana cara keduanya? Masih sama bentuknya. Tadi ya, ini satu, gambarin ini, lurus. Ini Y sama dengan 0, ini X sama dengan 1, ini Y sama dengan akar X. Nah sekarang saya ambil Y-nya konstan. Ya, jadi itu X konstan ya, ini Y konstan. Kalau Y konstan, berarti Y terletak antara apa? Y-nya dari ini 0 sampai 1 nanti. Halo? 0 sampai 1 enggak? Nah, berapa X ya? Awas. X-nya dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Berarti ini harus ubah nih. Dibalik ini jadi apa nih? Anda tahu tadi kan Y adalah akar X. Kalau cari X di apa? Di pangkat 2 kan enggak? Di pangkat 2 kan Y kuadrat, Y dikuadratkan, akar X pangkat 2 X, itu enggak? Kalau dibalik X sama dengan Y kuadrat enggak? Halo? Berarti ini X sama dengan Y kuadrat enggak? X adalah Y kuadrat. Jadi X-nya dari Y kuadrat di batas ini, X-nya sama dengan Y kuadrat, sampai berapa X-nya sini? 1. Nah ini yang agak sulit, kadang-kadang sering terjadi kesalahan. Halo? Yang online jelas enggak? Halo? Jadi ini harus kita ubah dulu, karena ini batas Y-nya konstan, X-nya kita cari. Kalau Y sama dengan akar X, ini. Kalau Y adalah akar X, maka kita mencari X di pangkat 2 kan nih. Y pangkat 2, akar X pangkat 2, X, dibalik X adalah Y kuadrat. Berarti batas X-nya adalah dari lengkung ini adalah X sama dengan Y kuadrat, sampailah X sama dengan 1. Ya enggak? Garis ini kan X sama 1. Ini. Dari lengkung ini adalah X sama dengan Y kuadrat, sampai X di sini sama dengan 1. Ini ya. Ya, ini maka sekarang lebih sulit yang Y-nya konstan ya, lebih enak X konstan. Udahlah. Oke, sehingga berapa double integral XY dy dx atau d area adalah, nah di sini Y-nya konstan, berarti 0 sampai 1 ya. Kemudian X-nya, hati-hati, Y kuadrat sampai 1, ini X-nya, terus ini XY, kemudian di sini karena X dx dulu, ingat, hati-hati, karena ini X dx, kalau Y dy, ini yang sebut d area, enak, ini yang sebut d area, betul ya. Sehingga ini jadi Y ini 0 sampai 1 boleh dikeluarkan, X Y, karena Y dy-nya dikeluarkan. Maksudnya berada di bawah integral Y. Kemudian si X dari berapa? Y kuadrat sampai 1. X dx. Karena ini variabel, ini yang belakang kerjaan dulu ya. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? So far, any question? Yang online, do you have any question? Belum, Pak. Enggak, Pak. Belum. Nah, kita kerjakan yang belakang dulu, ya, yang di kurung siku itu. Y yang depan ini salin aja, Y dy. Nah, integral X pangkat 1 dx apa? 1/1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1 enggak? Agak batasnya Y kuadrat sampai 1. Hati-hati ini. Batasnya X-nya
Y kuadrat sampai 1. Ya, Y kuadrat sampai 1. Nah, setengah ini boleh keluar ya. Setengahnya boleh keluar, boleh. Integral Y dari 0 sampai 1 dy kali tinggal S kuadrat ya. S kuadrat. Integral S kuadrat batas atas apa? 1 kuadrat dikurang S kuadrat batas bawah Y kuadrat di pangkat 2. Betul enggak? Halo? Setengahnya tadi sudah dikeluarkan. Setengah dikeluarkan tinggal S kuadrat. S kuadrat batas atas adalah 1 kuadrat dikurangi S kuadrat batas bawah Y kuadrat di pangkat 2, ya kan? Y kuadrat di pangkat 2. Berarti ya ini kan S kuadrat, di sini Y kuadrat ini sebagai X-nya batas bawah. Jadi S kuadrat batas bawah adalah Y kuadrat pangkat 2. Sehingga dapatlah setengah integral Y dari 0 sampai 1 Y dy, ini hasilnya 1 dikurang Y pangkat 4. Nah, ini Y ini dikali dengan 1 kurang Y pangkat 4 berapa? Jadi setengah integral Y dari 0 sampai 1. Nah, dikalikan Y kali 1 dalam kurung Y. Y kali min Y pangkat 4, Y pangkat 5. Betul enggak? dy. Nah, ini biasa nih, single integral. Setengah kali integral Y pangkat 1 berapa? 1/1 tambah 1, Y pangkat 1 tambah 1 enggak? Ya, dikurangi integral Y pangkat 5 sama juga. 1/5 tambah 1 yaitu 1/6, Y pangkat 5 tambah 1, 6. Agak batas. Nah, ini agak batasnya berapa? Y-nya 0 sampai 1. Jadi ini setengah kali setengah. Kalau mau dikaliin dulu boleh ya, terserah. Kalau mau dikaliin dulu, nih setengah kali ini mau dikaliin dalam dulu boleh. Setengah kali setengah 1/4. Oh ya. Y pangkat 2. Setengah kali 1/6 1/12. Y pangkat 6. Agak batas 0,1. Nah, ini hasilnya 1/4 dari apa? Y kuadrat batas atas 1 kuadrat dikurang Y kuadrat atas bawah 0 kuadrat. Y kuadrat batas atas kurang Y kuadrat batas bawah. Nah, kurang 1/12 kali Y pangkat 6 batas atas dikurang Y pangkat 6 batas bawah. Jadi ini 1 kurang 0, 1 kali 1/4 1/4 kurang ini juga 1 kurang 0, 1 kali 1/12 min 1/12. Nah, sama penyebut berapa nih? Ini supaya jadi 12 kali 3 ya? Kali 3, berarti 3 kali 4, 12 di atas kali 3. Kurang ini 1 tetap. Hasilnya 2/12. Sama dengan apa? 1/6. Lari deh. Ya, sama dengan sama kan hasilnya. Lebih sulit yang Y konstan ya. Lebih mudah X konstan. Jadi kalau Anda ujian pilihlah Y konstan. Kebanyakan gitu. Tapi lihat gambarnya juga. Kalau gambarnya X konstan menyulitkan ya kita ganti Y konstan. Jadi selalu ada 2 cara ya. Alright. Sudah yang ini kalau salah koordinat tabung sudah saya jelaskan ya. Masih ingat ya? Koordinat tabung apa? D area adalah RDR D theta. RDR D theta atau D alpha, D apa pokoknya ya sudutnya. Ya. Nah, sekarang ada soal lagi ya, contohnya. Bentar lagi ya. Habis ini ada pertanyaan lagi? Yang online? Do you have any question? Hah? Halo? Nggak ada? Belum, Pak. Belum ada ya. Oke. Kalau nggak jelas tanya ya. Maka kata kiasan atau pepatah atau apa? Malu bertanya sesat di jalan. Itu kalau tanya alamat. Kalau di sini malu bertanya, ya nggak ngerti. Nggak ngerti ujiannya kacau deh. Nilainya hancur. Ya. Semua mata kuliah gitu. Ya, silakan ada yang tanya?
Tadi cara tahu Y konstannya itu dari soal atau kita sendiri yang identifikasi? Dari gambar. Dari gambar. Ini Anda lihat kan Y-nya kalau dari bawah sampai batas yang ini kan 0 sampai 1. Ya enggak? Ya. 0 sampai 1. Nah, kemudian X-nya ini Anda lihat kalau mendatarnya ini, hati-hati yang daerahnya ini kan, bukan yang ini kosong ini. Kalau yang tadi sebelumnya coba. Nah, ini X konstan nih. Kalau X konstan 0 sampai 1, betul kan? Y-nya berapa? Dari sumbu X ini Y0 sampailah Y garis lengkung akar X. Berarti dari 0 sampai akar X ini. Ya, jelas sampai sini? Halo? Ngelihatnya dari arah tanda panahnya. Iya. Dari mana ke mana gitu. Ini kan dari sumbu X sampai ke garis lengkung. Yang ada panah-panah yang betul. Ya? Paham, Pak. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini ada halaman 181. Sayang yang kalau Anda di sini bukunya saya lupa, Pak. Nanti kalau Anda sudah hadir di sini saya berikan ya. Saya bagi ke seluruh seluruh mahasiswa yang ikut mata kuliah ini. Karena saya dari penerbit kembali, maksudnya tidak laku bukunya dikirim ke saya gitu. Saya mau bagi ke pustakaan BINUS semuanya, ya, termasuk ASO. Ya. Baik, ya ada mahasiswa juga saya berikan juga. Halaman 1 persatu nomor 1 adalah soalnya tentukan volume bidang tetrahedron. Apa tuh tetrahedron? Tentukan volume bidang tetrahedron. Itu seperti apa? Piramid gitu ya, atau limas lah ya. Bentuknya limas hedron, tetrahedron, segi 4 atau bidang 4 namanya itu ya sebetulnya, jangan segi 4 ya. Jadi pasnya bidang 4, seperti piramid ya, bentuknya hedron. Yang dibatasi ya. Nah, dibatasi oleh apa? Bidang-bidang koordinat. Tahu masuk bidang-bidang koordinat apa? Bidang-bidang koordinat. Yang dimaksud bidang-bidang koordinat itu apa? X0, Y0, Z0. 3 dimensi ya. Ini bukan garis ya, bidang. X0 itu adalah lantai. Kalau kita gambarkan nanti saya tunjukkan Anda ya. Jadi kalau kita gambarkan nanti ini sebetulnya bidang koordinat itu X0 ini bukan sumbu Y, tapi adalah bidang yang melalui sumbu Y itu ya. Kemudian begitu juga Y0 Z0 nanti ya. Itu maksudnya, dan bidang ini bidang miringnya. Memotong ya, bidang miringnya 3X tambah 6Y tambah 4Z sama dengan 12. Jadi kalau kita gambarkan gini. Di 0 ya. Sumbu X-nya ini, ya, sumbu X ini, sumbu Y ini, sumbu Z ini. Nah, kita harus mencari titik-titik potongnya. Titik potong dengan sumbu X apa tuh? Kalau kita mau cari titik potong di sumbu X ini, berarti lain dari X itu 0. Ingat dulu waktu Anda belajar 2 dimensi. Titik potong dengan sumbu X, Y0. Titik potong dengan sumbu Y, X0. Betul nggak? Kalau 2 dimensi. Titik potong dengan sumbu X,
Y0. Titik potong sumbu Y, X0. Nah, kalau ini titik potong sumbu X, selain dari X apa? Y dan Z. Y0, Z0. Ya, berarti sini adalah Y0, Z0. Ini untuk mencari titik potong pada sumbu X. Itu apa? Masukannya. Coba dimasukkan nih. 3 kali, 3X ya. Kita mencari X-nya. 3X tidak 0 kan X sudah. 6 kali 6Y. 6 kali Y-nya 0 tambah 4 Z-nya 0 sama dengan 12. Berapa tuh? Ini 0 habis kan? Tinggallah 3X sama dengan 12. Berarti X berapa? 4. Nah, ini yang di X yang 4 ini. 1, 2, 3, 4. Bang, berarti di titik ini kan 4,0,0 enggak? X-nya 4, 0, Z0 itu maksudnya. Atau titiknya mau ditulis ini boleh 4,00 gitu kan. Halo, koordinatnya ini kan. Jelas maksudnya? Nah, begitu gak kalau titik potong sumbu Y, selain Y apa? X dan Z. Berarti X-nya 0, ya, X-nya 0, Z-nya 0. Nah, kita masukkan nih. 3 kali X-nya 0, tulis. Y mau dicari. Nah, salin 6Y. 4Z, Z-nya juga 0, sama dengan 12. Yang 0 hilang kan? Sehingga 6Y sama dengan 12, berapa Y? 12 bagi 6, 2. Nah, kalau dibikin titiknya apa sini? X-nya 0, Y-nya 2, Z-nya 0, itu maksudnya. Jelas koordinat ruang ya. Ini titik-titik koordinat ruang. Ya. Begitu gak titik potong sumbu Z? Selain dari Z apa? X dan Y. Berarti X-nya 0, Y-nya 0. Z-nya tidak kan? Jadi 3 kali X 0, 6Y, 6 kali 0. Z-nya yang kita mau cari adalah 12. Ini yang 0 hilang. Tinggal 4Z adalah 12. Berapa Z? 12 bagi 4? 3. Nah, titiknya apa sini? X0, Y0, Z 3. Sudah paham? Kalau digambarkan posisi itu. Jadi sini Y-nya sini adalah tadi apa? 2. Y-nya 2. Z-nya berapa? 3 ya. 1, 2, 3. Nah, kalau kita gambarkan, ini gambarnya enggak sketsa ya. Itu. Ya. Bentuk apa itu? Limas. Betul enggak? Limas. Atau disebut bidang 4 gitu ya. Bidang 4, nah pas bidang 4 itu bentuk apa? Bidang-bidangnya segitiga sama sisi. Sama sisi. Ya, sama sisi. Jadi lebih tepatnya limas ya. Ini enggak lurus ya. Tapi menggambarnya walaupun ini kan. Baik. Ini Anda bisa hitung secara anak SD apa? Berapa volume limas? Luas alas kali sepertiga tinggi, betul enggak? Jadi kita tes jawaban sama enggak? Sekali lagi kita pelajari bukan tujuannya untuk yang istimewa, tetapi nanti untuk yang tidak istimewa. Contohnya kayak keong mas itu ya. Berapa volume keong mas tuh? Nah, bidang lengkungnya tahu saya. Bidang lengkungnya tahu dengan batasnya sekian, berapa volumenya sampai ke bawah gitu. Contohnya tabung ya, ini saya buat lingkaran ya. Lingkaran itu saya naikin ke atas. Kalau sampai ke atas bentuk apa tuh? Ini bulat ya, lingkaran. Bidang lingkarannya naik ke atas. Memotong langit-langit. Bentuk apa nih? Ya, silinder atau tabung, betul enggak? Ya, silinder atau tabung. Ya, silinder atau tabung. Nah, tetapi kalau misalnya di atasnya itu ada satu lengkung gitu, bukan tabung lagi bentuknya. Tabung tambah ada bagian atasnya lagi. Kalau bentuknya seperti tembereng ya ada bagian temberengnya tambah tabung, betul enggak? Ya, seperti itu. Bidang lengkung temberengnya tahu. Ditanya berapa volume di bawah bidang lengkung itu sampai ke alas.
Proyeksinya di alas kan, dari lingkarannya. Nah itu yang dicari, itu yang volume yang aneh-aneh gitu lah ya. Tujuannya itu sebetulnya, bukan yang istimewa ya. Istimewa itu untuk mencocokkan aja. Baik, dengan kita menemukan ini bentuknya, maka kita bisa, yang kita tentukan batasan itu adalah pada bidang alas. Alasnya itu apa? Bidang XOY. Nah, coba Anda lihat nih, XOY ya, bidang alas nih. Ini yang sebut Z0 tuh ini. Bidang alas Z0. Paham mas ya? Artinya Z nya kalau turun ke bawah 0 nggak? Itu kak, kalau Y0 tuh mana Y0 tuh? Di sini Y0 nih. Enak. Yang Z kemudian X0 mana X0? Turun ke bawah, ini yang X0 bidangnya. Jadi bidang ini ya, bidang ini adalah Z0, kalau ini bidangnya adalah Y0, ini adalah bidangnya X0. Itu yang disebut bidang-bidang koordinat. Do you understand? Jelas maksudnya? Bidang koordinat itu yang ini nih contohnya. Paling praktis Anda lihat di kelas atau di sudut suatu bidang, coba lihat. Lantai ini adalah bidang alas, ya, yang tadi apa Z0. Kemudian ini adalah sumbu Y ya. Sumbu Y tegak lurus bidang kiri ini. Ini adalah bidang apa? Y sama dengan 0. Kalau ini apa? Karena ini adalah sumbu X, tegak lurus bidang ini, maka ini adalah X sama dengan 0. Ya. Jelas ya, dari gambarnya itu bisa lihat. Oke, kalau kita lihat ini, kita lihat alasnya dulu. Alasnya berbentuk apa tuh? Kalau digambarkan sumbu X, sumbu Y apa? Ini gambarnya, ya boleh nggak, ini X-nya, ini Y-nya. X-nya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Y-nya ada 2, betul nggak? Tarik garisnya. Ya. Nah, ini yang perlu kita tahu, garis miring itu persamaannya apa? Terkenal nama-nama apa nih? Kalau saya kasih nama ini A, ini B, apa namanya? AB, persamaan garis AB itu apa? Persamaan segmen garis AB. Ya, persamaan segmen TG ya, segmen garis AB. Ya, persamaan garis AB. Yaitu X per A tambah Y per B sama dengan 1. Persamaan ini pernah Anda pelajari di SMA, kalau salah yang program linear. Tukang roti dia ada bahan mentahnya sekian gram tepung, sekilogram tepung dan sekian kilogram mentega. Dia buat roti tawar. Roti manis tambah gula aja kan. Nah contohnya itu. Jadi berapa banyak roti jenis pertama dan roti jenis kedua, misalnya gitu. Nah itu kan pakai namanya program linear. Di SMA pernah dapat ya program linear? Mungkin sekarang Anda belajar optimasi, itu adalah program linear programming ya. Itu juga lanjutannya. Ya. Ini A itu mana? A itu yang ini, yang dipotong sumbu X-nya. A-nya adalah 4. B itu adalah sumbu Y yang dipotong 2. Ya. B-nya 2, A-nya 4. Jadi sini X per 4 tambah Y per
Waduh. Halo, oh maaf ya. Wifi di kampus tuh mati tadi itu. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini ininya masih ada enggak yang apa tadi? Oh, hilang ya. Ulang lagi. Windows. Kok ini? Salah. Ini ya, meeting itu ya? Benar itu? Yang tadi PowerPoint. Tadi apa tadi? Coba lihat yang mana ya? Jendela. Oh ini. Di desk. Ini ya? Halo, udah kelihatan semua ya? Udah ya? Oke, kita lanjutkan ya. Waduh, tiba-tiba mati. Baik, kita lanjutkan. Nah, baru kita menentukan batasnya, ya. Batasnya. Ya, tadi ini mengerti ya, persamaan segmen garis tadi, ya, X per 4 tambah Y per 2 sama dengan 1. Tergantung kita X, kalau kita X konstan, berarti X-nya terletak antara berapa nih? Kalau X konstan, ya, X konstan berarti 0 sampai 4 kan? Ya, X konstan. Berarti X terletak antara 0 dan 4. Y-nya berapa? Y-nya berapa tuh? Y-nya dari sini ke sini kan? Y-nya, nah, ke panah ada ya. Di sumbu X, Y berapa? Di sumbu X, Y berapa? Sama dengan 0 nggak? Y 0 kan, sumbu X. Ya. Y sini berapa? Ini yang kita cari di sini. Ya, boleh ada terserah modelnya. X, kalau ini kali 4 berapa tuh? X tambah 2Y adalah 4, betul enggak? Hah? X per 4 kali 4 X, X per 2 kali 4 2Y, 1 kali 4 4. Berarti 2Y adalah 4 kurang X. Berapa Y? 4 kurang X per 2 ya? 4 kurang X per 2. Berarti sini batasnya Y dari 0 sumbu X sampai sisi miring. 4 kurang X per 2. Ya, 4 kurang X per 2. Sudah jelas? Nah, ya. Dari persamaan segmen garis ini kita menentukan garis miring ini, sisi miringnya, ya. AB, garis AB-nya. Setelah dapat batasannya, X-nya 0 sampai 4, Y-nya 0 sampai 4 kurang X per 2, 4 ya. 4 kurang X per 2. Baru kita hitung berapa volume limasnya. Ya, coba kita teruskan. Oke. Jadi volume tetrahedron itu adalah
Volume rumus umumnya apa? Double integral Z D area. Betul nggak? Halo? Di mana X konstannya berapa tadi? 0 sampai 4 ya? Y-nya berapa? 0 sampai 4 kurang X per 2 ya? Benar? Halo? Nah, Z-nya berapa? Z-nya adalah, nah ini belum cari Z-nya. Soal tadi, ini kita salin ya. Berapa tadi? 3X tambah 6Y tambah 4Z adalah 12. Ya, 3X tambah 6Y tambah 4Z 12. Kita cari Z-nya berapa nih? Z-nya kita cari. 4Z adalah 12 kurang 3X kurang 6Y. Maka Z adalah 12 kurang 3X kurang 6Y per 4. Enak. Kita masuk sini. Z-nya adalah 12 kurang 3X kurang 6Y per 4. Nah, karena Y di dalam, maka sini DY dulu. X di luar, maka sini DX. Ini yang disebut D apa? D area ya, ini yang sama dengan D area. Paham? Halo? Volume itu kan double integral Z kali D area. Ya. Sehingga ini sama dengan apa? X-nya dari 0 sampai 4. Nah, yang bisa keluar cuma DX. Ingat ini yang ini tidak bisa keluar ya. DX. Karena ini sudah campuran nih. 12 kurang 3X kurang 6Y per 4. Nah, berarti yang bisa keluar DX saja. Terus yang Y-nya sini adalah dari 0 sampai 4 kurang X per 2 dari, oh ya, seperempatnya boleh keluar ya. Halo, perempatnya boleh kan? Perempat itu kan ada seperempat. Seperempatnya boleh keluar. Tinggallah 12 kurang 3X kurang 6Y. DY. Nah, ini kita kerjakan dulu. Berapa? Sehingga ini hasilnya apa? Volume sama dengan seperempat X-nya dari 0 sampai 4 DX. Nah, ini hati-hati ini yang kita kerjakan Y ya. Halo. Berarti ini konstan nih. Seperti tadi ya. Jadi yang Y DY ya min 6Y DY yang ini 12 kurang 3X konstan, integral DY Y enggak? Halo? Integral DY kan Y dikurang 6 kali apa? Integral Y pangkat 1 DY 1/1 tambah 1 Y pangkat 1 tambah 1 enggak? Harga batasnya 0 sampai 4 kurang X per 2. Jelas? Sehingga ini selesaikan dulu berapa nih? Coba langsung juga boleh. Volume adalah seperempat kali X-nya dari 0 sampai 4 DX kali kalau mau langsung boleh ini apa? 12 kurang 3X dikali Y batas atas adalah 4 kurang X per 2 dikurang batas bawahnya 0. Dikurang, ini coret ya. 6 kali setengah berapa? 3. Y kuadrat batas atas 4 kurang X per 2 pangkat 2. Ya. Ini dikali ya. Dikurangi 0 pangkat 2. Ya enggak? Y kuadrat batas bawah. Jelas maksudnya? Halo? Yang ini tadi kan biasa ya. Ini 12 kuadrat 3 ini konstanta. Y batas atas ini, Y batas atas ini dikurang batas bawah. Terus 6 ini coret, ini 1, ini 3. Min 3 Y kuadrat batas atas kurang Y kuadrat batas bawah. Oke. Kemudian Anda lihat sini ini bisa dikeluarkan 3 nih. Ini seperempat dari X sama dengan 0,4. DX-nya diletakkan di belakang boleh ya. Sehingga apa? Ini keluarkan 4 apa nih? Dikeluarkan 3. Keluarkan 3 tinggal apa? 4 kurang X, betul enggak?
Halo? Dikeluarkan 4 dikeluarkan, dikeluarkan 3, 4 kurang X. Ini dikali 4 kurang X per 2, gitu kan? Dikurang 3 kali, nah, ini artinya apa? 4 kurang X pangkat 2 per 2 pangkat 2 berapa? 4 enggak? Kalau DX letak di belakang. DX-nya letak di belakang. Dipindahkan di belakangnya. Ini ada yang sama enggak nama sini? Ini 3 per 2 dari ini pangkat 2, ini 3 min 3 per 4 dari 4 kurang X pangkat 2 kan? Halo? Jelas enggak di sini? Sehingga volumenya adalah 1/4, nah, X-nya dari 0 sampai 4, gitu. Ini dibereskan dulu ini ya, apa nih? Ini 3 per 2 kan? Ini kan pangkat 2 nih, 4 kurang X kali 4 kurang X. Karena kan pusing Anda lihat kan, ada yang sama kan? Kalau ada yang sama kita satu nih, jadi 3 per 2 dari 4 kurang 2 kurang X ya, pangkat 2, gitu ya? Halo? 3 per 2 dari 4 kurang X pangkat 2 dikurang 3 per 4. Itu enggak? 3 per 4 dikurangi 3 per 4, 4 kurang X pangkat 2. DX. 1/4 dari, nah, 3 per 2 ini berapa per 4? 6 per 4 enggak? Halo? 6 per 4 dari 4 kurang X pangkat 2 kurang 3 per 4 dari 4 kurang X kurung kuadrat. Nah, nama sama kan? Ini sama. Sekarang 6 per 4 kurang 3 per 4 berapa? 3 per 4 ya? Halo? 6 kurang 3 kan 3. Jadi berarti 1/4 X dari 0 sampai 4. 6 per 4 kurang 3 per 4 adalah 3 per 4 dari 4 kurang X pangkat 2 DX. Nah, 3 per 4-nya boleh keluar, jadi dikalikan ke depan. 3 kali 1, 3, 4 kali 4, 16, ya enggak? 1/4 kali 3 per 4 dikeluarkan, dikalikan, tinggallah X sama dengan 0 sampai 4. Nah, ini U pangkat N DX, harusnya U pangkat N DU. Sengaja ya. 4 kurang X pangkat 2, D dari 4 kurang X. Sengaja. Tapi harus disamakan dulu, ini turunannya berapa nih? Ini turunan 4, turunannya 0, X turunannya 1 kali DX. Hasilnya apa nih? Min DX ya? Halo? Min DX. Min 1 DX. Berarti sini harus kali min 1 enggak sih? Ini kan min DX. Kan DX tadi. Supaya sama, min 1 kali min DX kan plus DX. Ya. Paham nggak nih? Ini menyamakan ya. Nah, sekarang sudah sama lah U pangkat 2 DU. Nah, ini adalah, ini menjadi min. Ini min 1 kali 3, min 3 per 16. Nah, sesuai rumusnya ini adalah integral U pangkat 2 DU, rumusnya 1/2 tambah 1 di 3, U pangkat 2 tambah 1, 3. Harga batasnya berapa? 0,4. Nah, masukkan. Oh, ini 3 boleh coret enggak nih? 3-nya boleh coret, tinggallah min 1/16. Nah, kali ini yang kita masukkan nih. X 4 dikurang X batas atas 4 ya. 4 kurang X batas atasnya 4 ini. Ini batas yang saya lingkari. Pangkat 3 dikurang 4 dikurang X batas bawahnya 0 pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah min 1/16 dari apa? 4 kurang 4, 0 ya. 0 pangkat 3 dikurang 4 pangkat 3. 1/16 ya ini. Jadi min 1/16 dari ini 0, ini hilang ini kan. Tinggal min berapa nih? 4 pangkat 3 berapa? 64 ya? 64. Terus min kali min plus 64 bagi 16 berapa? 4 enggak? Halo? Hasilnya adalah 4. Betul enggak? Di situ jawabannya
Ya, jawabannya 4 betul. Sekarang coba Anda perhatikan gambarnya tadi ya. Gambarnya tadi alasnya berapa? Luas alasnya berapa nih? Ini tadi gambar. Ini. Ini 4, 2. Coba luas alasnya berapa? 4 ya, 4 kali setengah tinggi. 4 kali setengah kali 2. Luas alasnya 4 enggak? Kali sepertiga tinggi. Sepertiga kali 3, 1. Luas alas kali sepertiga tinggi. Luas alasnya tadi 4 dikali setengah kali 2 adalah 4. Kali sepertiga tinggi. Sepertiga kali 3, 1. Hasilnya berapa? 4 kali 1, 4. Jadi jawabannya 4. Cocok nggak? Halo? Yang online, ada yang mau tanya? Jelas nggak ini? Halo? Ya. Jadi ini yang mode apa? Kebetulan istimewa kita bisa hitung ya. Limas, volume limas adalah luas alas. Kebetulan luas alasnya bentuk segitiga. Luas segitiga kan alas segitiga kali setengah tinggi segitiga. Kemudian kalau volume limas adalah luas alas kali sepertiga tinggi limas. Ya. Luas alas limas kali sepertiga tinggi limas. Ya. Tetrahedron. Ya. Oke, serasa yang nah mungkin yang bentuk yang lain yang ada trigonometrinya ya, atau ini sudah dibaca-baca di rumah belum ya, kecuali yang mungkin yang online ya, yang belum kirim pun gambarnya enggak ada. Itu yang kasihannya, gambarnya enggak ada. Aduh. Oke. Udah. Ada pertanyaan dari sini? Yang onsite? Any person? Yang online? Online? So far any person? Hello? Belum, Pak. Belum ada. Oke. Kalau belum, ini saya contohkan lagi yang bentuk oke. Masih ada 5 menit lagi. Ada pertanyaan mesin dulu? Halo? Coba Anda lihat yang soal yang nomor nah, kalau yang melingkar ya, melingkar itu yang harus hati-hati ya. Melingkar saya catat soalnya ya. Ini ada soal nomor 3. Draw. Nomor 3. Hitung ya. Double integral ya, double integral dengan batasnya A nih, ini A nih area nih maksudnya, luas alas biasanya ini. E berpangkat S kuadrat tambah Y kuadrat di area. Jadi ini bukan luas ya. Ya bisa volume kalau Z-nya adalah E pangkat S kuadrat tambah Y kuadrat. Kalau Z-nya itu. Jika, ini kita tahu, A
dibatasi oleh R sama dengan 1 dan R sama dengan 3. R itu apa? Radius jari ya. Nah, V 0 dan V sama dengan Pi per 4. Pi per 4 itu adalah 45 derajat ya. Ini dalam radian. Oke. Soalnya ini berarti V-nya terletak V dulu biasanya. V dulu antara 0 dan Pi per 4 radian, 0 radian Pi per 4 radian. Radiusnya berarti sering juga disebut modulus di sini ya. Radiusnya R-nya ada antara 1 dari 1 sampai 3, betul enggak? Antara 1 dan 3. Nah, ini batasannya ya, ini batasan. Nah, kemudian karena ini adalah modelnya melingkar, mesti kan enggak? D areanya apa? R, DR, nah karena pakai V, dV. Gantung sini ya, dV. Kalau pakai theta, d theta. Apa maksudnya? Kalau pakai alfa, d alfa. Jelas ini? Sudut yang dipakai adalah V. Maka ini dV. Oke. Nah, langsung kita menghitung V-nya dari apa? Ini kan dari, kalau kita salin dulu ini ya. Salin soalnya ini A E pangkat S kuadrat tambah Y kuadrat D area. Oh ya, S kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat enggak? S kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat enggak? Tabung, lingkaran ya. Tapi lingkaran sini ini masukkan bukan garis tapi naik ke atas dari tabung. Seperti tadi sedang cerobong asap gitu ya, misalnya. Lingkaran kalau naik ke atas jadi cerobong asap ya, berbentuk silinder atau tabung. Jadi S kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Jadi dalam R dan V sudut ya. R radius jari. Jadi sini V-nya Anda lihat dari 0 sampai Pi per 4 radian dan R-nya dari jarinya 1 sampai 3. Kemudian E pangkat S kuadrat tambah Y kuadrat adalah ini. S kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Kemudian D areanya, hati-hati. D areanya kita pakai yang apa? Koordinat tabung. Ini koordinat tabung. Sudah pernah dibuktikan ya, koordinat tabung sebelumnya ya. R, DR, dV. Kita cocokkan dulu. Kalau R di dalam DR, cocok ya. V di luar dV. Dan ini dV. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Yang online ada pertanyaan? Nah, kemudian ini adalah V-nya dari 0 sampai Pi per 4. Nah, yang ada V kan dV cuma 1. Ya, dV masuk sini, dV. Terus yang R dari 1 sampai 3, sini apa? E pangkat R kuadrat dikali, ini ada RDR. RDR, kalau kita tulis ini, D dari R kuadrat berapa? Harus sama kan, E pangkat UTU, sengaja ya. Turunan R kuadrat apa? Kalau turunan kuadrat apa? 2R DR, kan enggak? Halo. Turunan R kuadrat ada R. R kuadrat turunkan kan 2R. 2R kali DR. Kan ada R. Kali DR. Yang ada sini RDR. Dan jadi kelipatan 2 enggak? Supaya 2 menjadi 1 dikali depannya setengah. Ya, setengah ada paling depannya tak. Ya. Tadi kan RDR sini.
E pangkat R kuadrat RDR. RDR ini kan E pangkat U, E pangkat U DU. E pangkat R kuadrat D R kuadrat sengaja. Akibat sengaja kita cari turunan dari R kuadrat adalah 2 RDR. Padahal yang ada RDR saja. Terjadi kelipatan 2. Supaya 2 menjadi 1 dikalilah di depannya setengah. Jelas? Sehingga ini hasilnya adalah setengah apa? Halo? Berarti ini bisa kerjaan sendiri, betul enggak? Ini konstan, independen, ini juga kerjakan sendiri. Kali, betul enggak? Hasilnya apa? Integral dV V. Harga batasnya apa V-nya? V. Batasnya 0 sampai pi per 4. Terus integral dari E pangkat U DU apa? E pangkat U. Harga batas 1,3 ya, 1 sampai 3. Nah, di setengah kali V batas atas pi per 4 dikurang V batas bawah 0. Ya enggak? V kurang V. V batas atas kurang V batas bawah. Kemudian ini E pangkat R kuadrat batas atas 3 kuadrat dikurang E pangkat R kuadrat batas bawah. Hasilnya ini kali ini berapa nih? Pi per 8 ya. Pi per 8 kali berapa nih? E pangkat 9 kurang E pangkat 1 itu enggak? E pangkat 8, ini 8, E pangkat 8 itu enggak? Pi per 2 kali 4, pi per 8 kali E pangkat 3 kuadrat adalah 9, 1 kuadrat 1. Jadi hasilnya pi per 8 kali E pangkat 9 kurang E pangkat 1. Cocok dengan bukunya? Jawabannya. Kita istirahat dulu ya. Sudah lewat 5 menit. Oke, kita istirahat dulu 10 menit. Nanti masuk shift kedua. Ini saya save dulu ya. Ini belum saya save. Berarti apa yang kita putus dulu ya? Videonya stop. Presenting. Leave.